Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Sobat, kali ini kabar NKRI membawa kabar tentang kapal selam mematikan buatan PT PAL yang kabarnya akan segera memperkuat TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan laut negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Wah, seperti apakah kapal selam mematikan buatan PT PAL tersebut? Oke, kita akan ulas informasi selengkapnya buat kamu. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, kapal selam canggih jenis diesel elektrik karya anak bangsa yang diproduksi di PT PAL Persero sudah diserah terimakan kepada Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Kapal selam Alugoro ini diterima langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo ini mengatakan jika serah terima kapal selam Alugoro ini merupakan tonggak sejarah pertahanan Indonesia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Indonesia melalui galangan kapal nasional PT PAL Indonesia Persero berhasil ikut serta dalam produksi kapal selam. Wih, luar biasa nih, makin keren nih PT PAL Indonesia ya. Ya, Prabowo ini berharap dalam 5 tahun ke depan PT PAL Indonesia Persero mampu memproduksi kapal selam sendiri, mulai dari desain hingga produksi, terutama untuk memodernisasi alutsista TNI untuk penguatan pertahanan nasional di tengah kondisi geopolitik saat ini yang tidak pasti. Prabowo sih menegaskan jika bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih juga mencintai kemerdekaan. Karena itulah Kementerian Pertahanan akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI melalui kerjasama industri dalam negeri nasional. Nah, pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero, Eti Suwardan ini menyampaikan, keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro merupakan pembuktian tekad insan PAL untuk menyelesaikan pembangunan kapal selam Alugoro 405 di tengah terpaan pandemi COVID-19. Ini menurutnya merupakan keberhasilan yang luar biasa yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Wih, keren nih ya. Nah, sobat, sebelum dilakukan serah terima dan juga pengukuhan kapal selam Alugoro 405, kapal selam tersebut menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbor Acceptance Test atau HAT hingga menjalani 53 item Sea Acceptance Test. Nah, kapal selam tersebut sepenuhnya dibangun di fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia Persero. Dalam pengerjaan joint section, PT PAL Indonesia Persero berhasil menyelesaikan dengan predikat zero defect. Ya, diketahui Sobat NKRI, kapal selam Alugoro 405 ini merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa yang dibangun di fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia Persero dengan lingkup pekerjaan joint section, test and trials atau setting to work, hydro test, harbor acceptance test, sea acceptance test, including preset sampai dengan penyusunan working standard oleh PT PAL Indonesia Persero. Kapal selam Alugoro 405 ini merupakan kapal selam jenis diesel electric submarine U209 Naga Pasa Class. Dia punya panjang keseluruhan sekitar 61,3 meter sobat dan mempunyai kecepatan mencapai 21 knot saat berada di bawah air serta mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari dan didesain dengan lifetime mencapai 30 tahun. Berbicara penamaan kapal selam Alugoro 405 sendiri, ini terjadi saat fase peluncuran diesel electric submarine U209 1400 atau KSDE U209 Chang Bogo Class yang kemudian akhirnya diberi nama Alugoro nih sobat. Berdasarkan cerita pewayangan, Alugoro ini merupakan salah satu senjata berbentuk gada yang dimiliki oleh Prabu Baladewa. Prabu Baladewa sendiri ini merupakan tokoh wayang yang dikenal adil, tegas, dan jujur. Senjata Alugoro yang dimiliki Baladewa ini merupakan hadiah dari Batara Brahma yang merupakan guru dari Baladewa yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Senjata ini diberikan oleh Batara Brahma kepada Baladewa setelah dia dinyatakan lulus menuntut ilmu sobat.
di mana senjata ini punya kekuatan pemusnah yang sangat dahsyat. Senjata Alugoro berbentuk gada dengan kedua ujungnya yang runcing. Nah, pemberian nama Alugoro dengan harapan dan penuh keyakinan jika kapal selam Alugoro akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai senjata yang punya daya hancur yang besar dan juga dahsyat pastinya, serta tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Filosofi yang luar biasa ya. Yang pastinya selamat nih untuk TNI Angkatan Laut yang saat ini semakin bertambah lagi nih alutsistanya untuk semakin memperkuat tugas-tugas mereka dalam menjaga kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Sobat NKRI, sampai di sini dulu informasinya. Jangan lupa untuk update terus berita-berita militer hanya di Kabar NKRI. Sampai jumpa.